Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Kalimat pertama dari Injil Santo Matius yang dibaca pada hari ini bunyinya, berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Apa artinya kami menjadi miskin di hadapan Allah? Menjadi miskin di hadapan Allah artinya kami tiba kepada satu pengakuan iman. Pengakuan iman bahwa di hadapan Allah kami manusia itu seperti setitik air pada pinggir timba, pada pinggir ember. Coba ibu bapak bayangkan satu titik air di pinggir timba. Tidak ada artinya. Di hadapan Allah kita adalah seperti begitu. Di hadapan Allah kita seperti sebutir debu di dalam timbangan. Kita biasa kalau timbang barang ya berkilo-kilo. Tetapi di hadirat Allah, kemanusiaan kita itu seperti setitik debu di dalam neraca itu.
tidak ada arti apa-apa. Di hadapan Tuhan, kita manusia itu dikumpulkan seluruhnya dari muka bumi ini. Seperti kita mengumpulkan semua pulau-pulau dari bumi kita. Lalu kita timbang pulau-pulau itu. Atau kita timbang seluruh kemanusiaan. Dikatakan dalam kitab Yesaya bab 40. Kita tidak lebih berat dari tepung. Sebegitulah berat. Tepung masih lebih berat dari kumpulan pulau-pulau. Dari kumpulan seluruh kemanusiaan. Bahkan Mazmur 62 bab 10 ayat 10 mengatakan begini. Seluruh manusia ketika dikumpulkan bersama-sama dan ditimbang. Dia lebih ringan beratnya dari angin. Angin masih lebih berat daripada kemanusiaan. Nah, itu berarti di hadapan Allah kami itu hampa. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allah begitu besar dan kami tidak punya arti di hadapan Dia. Dan hanya oleh karena kemurahannya, oleh karena kebaikannya kami menjadi seperti sekarang ini. Padahal kami tidak ada apa-apanya. Kami hampa di hadapan Dia. Nah, itulah pengakuan iman kita bahwa kami miskin di hadapan Allah. Dan dengan pengakuan itu tak ada satu orang pun dari antara kita yang layak menjadi angkuh dan layak menjadi sombong di hadapan yang ilahi. Nah, itu makna dari menjadi miskin di hadapan Allah. Sekarang kita coba lihat realitas di mana kita hidup. Bukankah orang mengejar kekayaan, harta benda, harta milik, karena itu menjadi patokan kebahagiaan? Bukankah orang mengejar pangkat dan jabatan? Karena itulah norma untuk mencapai kebahagiaan di bumi ini. Bukankah orang mengejar kepandaian intelektual? Karena orang yang pandai, dia dapat mencapai kebahagiaan. Bukankah orang berlomba-lomba untuk menguasai teknologi? Sebab dengan menguasai teknologi, kami punya akses yang banyak untuk mendapat kebahagiaan. Bukankah orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan? Kekuatan di bidang ekonomi, kekuasaan dan kekuatan di bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang agama, di bidang kebudayaan, di bidang komunikasi. Orang berlomba mendapat kekuatan di sana. Karena itu adalah norma untuk mencapai kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau begitu, maka kita mesti tiba kepada kesimpulan kita bersama bahwa kriteria untuk menjadi bahagia menurut ukuran dunia ini sangat bertolak belakang dengan kriteria Allah. Untuk menjadi bahagia, kami mesti punya cukup uang. Tetapi Allah tadi bilang, kamu mesti miskin di hadapanku. Nah, ini punya duit dan jadi miskin kan sangat bertolak belakang. Tetapi bagi Allah justru yang mengandalkan Tuhan itulah yang berbahagia. Bukan yang mengandalkan kekayaan. Jadi ini sangat bertolak belakang. Lalu kalau adanya kontradiksi seperti begini, apakah kami tetap harus mencari uang? Iyalah. Kalau tidak punya duit, ya bagaimana bisa beli nasi bungkus? Kalau tidak punya duit, bagaimana bisa beli baju? Bagaimana bisa beli mobil? Ya tetaplah harus punya uang. Kalau ada kontradiksi seperti begitu, apakah kami tidak boleh menjadi pandai? Harus jadi pandai. Sebab kalau tidak pandai, ya kita tidak bisa merumuskan apa yang baik untuk kesehatan kita. Kita bodoh, kita akan menjadi sakit. Karena kita tidak mengerti
apa yang perlu untuk kesehatan. Untuk mengerti apa yang perlu untuk kesehatan, kita mesti sekolah. Lalu kita mendapat pengertian yang lebih baik. Apakah dengan kontradiksi itu kami tidak boleh mengejar untuk menguasai teknologi? Kami harus menguasai teknologi pada zaman ini. Kalau tidak, kami akan terkebelakang di dalam banyak usaha. Nah, ibu bapak, kita tetap memenuhi norma-norma yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan menurut ukuran dunia ini. Nah, pertanyaan kita, apakah ada jembatan supaya kita bisa sampai ke kerajaan surga yang tadi diwartakan dalam Injil? Berbahagialah kamu yang miskin, nah kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Injil tidak mengatakan berbahagialah kamu orang kaya karena kamu akan punya kerajaan surga. Tidak. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Nah, sekarang pertanyaan kita, tadi kami mesti cari uang. Kami mesti punya uang. Apakah kami yang punya uang, kami yang punya kepandaian, kami yang punya kemampuan menguasai teknologi, kami yang punya pangkat dan jabatan, bisakah kami meraih kerajaan surga? Bisa. Jawabnya bisa, dan bisa banget, bisa sekali. Nah, bagaimana caranya? Kalau memang bisa, sedangkan ini sangat kontradiksi ini. Berbahagialah yang miskin, tetapi kami di sini ya kami mesti kaya, punya uang. Nah, bagaimana orang yang kaya, bagaimana orang yang menguasai teknologi, bagaimana orang pandai, bagaimana orang yang punya kekuatan politik, punya kekuatan ekonomi, bisa meraih kerajaan surga? Nah, disinilah yang tadi dibacakan dalam kata pembukaan dari Ibu Rebecca tadi. Kami mesti memiliki keutamaan-keutamaan. Kami mesti memiliki kebajikan-kebajikan, kebiasaan berbuat baik. Dan keutamaan Kristiani itulah yang akan menuntun kita. Sekalipun kami hidup di dunia dengan norma-norma yang kadang-kadang kontradiksi dengan Injil, tetapi keutamaan itulah yang akan membawa kami dapat memiliki kerajaan surga. Nah, keutamaan yang pertama yang kita harus kejar adalah kebijaksanaan. Kita mesti menjadi orang beriman yang bijaksana. Apa artinya? Menjadi orang beriman yang bijaksana artinya kita memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan untuk menentukan apa yang bermanfaat untuk kita, apa yang berguna untuk saya agar mencapai kebahagiaan itu. Kemampuan kami untuk membedakan ini baik dan ini tidak baik. Karena ini baik, saya harus melakukannya, dan karena ini tidak baik, saya tidak boleh melakukannya. Ini orang yang bijaksana. Kita mesti memiliki kemampuan ini. Sebab hanya dengan mempertimbangkan dan menentukan apa yang baik bagi kita, maka tadi kekayaan yang kita punya, kita tidak akan menjadi serakah. Sekalipun saya kaya, saya bisa memiliki kerajaan surga kalau saya tidak serakah. Tetapi tidak serakah itu ditentukan oleh kebijaksanaan saya. Kalau saya tidak bijaksana, saya akan menjadi orang yang serakah. Saya akan mengumpulkan kekayaan terus-menerus, saya akan menggenggam untuk diri saya, dan saya tidak peduli dengan siapa yang ada di samping kiri dan kanan saya. Ini tandanya saya tidak bijaksana. Ini keutamaan pertama yang kita mesti punya. Dan kalau itu ada, sekalipun kami kaya, sekalipun kami pandai, kami bisa memiliki kerajaan surga itu. Keutamaan yang kedua adalah keadilan. Ini kita mesti punya. Keadilan artinya kemampuan kita untuk bersahabat dengan sesama manusia di segala lapisan-lapisan sosial. Kita mesti pandai bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang berpunya, pun dengan orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kotor.
kami tidak hanya bersahabat dengan orang-orang sehat, juga dengan orang-orang sakit. Kami tidak hanya bersahabat dengan orang-orang yang berpunya, karena kami sama-sama punya. Tetapi kami juga belajar bersahabat dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Itu artinya adil. Mengapa kami mesti bersahabat dengan semua orang di segala lapisan sosial? Karena kami ini adalah orang-orang yang berutang. Berutang kepada sesama kami. Dan berutang kepada Allah. Nah, mungkin ibu bapak akan terkejut. Saya kan tidak punya utang. Tetangga saya di sebelah, mana saya punya utang? Tidak ada utang saya. Saya semuanya beres kok. Tidak ada utang. Tetapi benar. Adil artinya kesadaran bahwa saya berutang kepada sesama. Nah, sekarang saya terangkan mengapa kita berutang kepada sesama, dan karena itu kita mesti bersahabat dengan semua orang. Karena segala yang kita punya ini, kita tidak memproduksinya. Tidak. Kita bukan dapat dari kita sendiri. Tidak. Semua yang kita punya ini, kita dapat dari orang lain. Tidak ada yang kita punya sendiri. Tidak ada. Saya beri contoh. Baju yang kita pakai ini, apakah kita memproduksinya? Tidak kan? Kita beli di toko. Itu kan orang lain toh. Kita beli dari toko. Apakah toko itu dia memproduksi? Tidak. Dia beli dari pabrik kain. Iya kan? Saya jadi seperti begini. Ibu bapak juga jadi ganteng dan cantik melebihi saya. Apakah ibu bapak menciptakan kegantengan dan kecantikan itu? Tidak. Saya ada begini karena ada seorang perempuan. Yang saya bilang mama saya. Saya ada begini karena ada seorang laki-laki. Yang saya panggil bapak saya. Jadi saya begini karena orang lain. Semua yang kita punya, uang, kekayaan, rumah, mobil, apa saja yang kita punya, kita dapat dari orang lain. Tidak ada yang kita buat sendiri. Tidak ada. Oleh karena itu, kita berutang kepada sesama. Nah, supaya kita adil, kita mesti belajar bersahabat dengan semua orang di segala lapisan sosial. Ini artinya adil. Ini keutamaan kedua yang kita mesti punya. Sebab kalau kita tidak adil, kita juga tidak bisa bergaul dengan Allah. Dari hari Senin sampai hari Minggu, Minggu sampai Senin, kerja terus saja. Tidak pernah ingat bahwa saya mesti datang ke gereja, saya mesti berdoa. Ya, kita tidak adil. Tuhan memberi kepada kita waktu 24 jam. Masa kita pakai 24 jam untuk terus kerja? Tidak ada 1 jam pun kita beri kepada dia. Kita tidak adil kepada Tuhan. Nah, ini keutamaan kedua. Keutamaan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemampuan untuk tahu batas. Tahu batas. Saya beri contoh. Saya kerja berat. Dan sementara kerja berat sesudah 2-3 jam. Perut saya bunyi. Tandanya lapar. Saya mesti makan. Karena itu dorongan biologis. Mesti makan. Apakah karena sangat lapar itu, maka saya harus makan 5 piring nasi? Ini tidak bisa. Karena apa? Dengan pada waktu lapar, saya makan 5 piring nasi, tandanya saya tidak bisa mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Nah, ini contoh. Contoh yang amat konkret dalam kehidupan menggereja. Ada aturan gereja bahwa orang berhubungan sebagai laki-laki dan perempuan, persetubuhan umpamanya, hubungan seksual, itu dalam kehidupan gereja dilakukan di dalam perkawinan. Berarti sebelum perkawinan dan
di luar perkawinan tidak boleh ada hubungan seksual. Nah, pernah ada satu penelitian, dan di penelitian itu di kalangan anak-anak SMP dan SMA, sebagian besar sudah melakukan hubungan seksual walaupun mereka belum menikah. Itu tandanya kita tidak bisa mampu mengendalikan diri, karena hawa nafsu seksual harus dikendali. Kalau tidak dikendali, ya kita sama saja dengan hewan. Begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga terjadi ada perselingkuhan. Artinya orang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, ini tandanya kita tidak mampu mengendalikan diri. Keutamaan yang paling penting adalah kita mampu mengendalikan diri. Tahu batas. Itu namanya begitu. Dan yang terakhir, keutamaan yang terakhir adalah keberanian. Keberanian untuk melakukan yang baik dan keberanian untuk menolak yang jahat. Ibu bapak ikut persidangan Bapak Ferdi Sambo kan? Itu menarik perhatian dunia Indonesia ya. Nah, kita semua kaget juga dengan keputusan yang dijatuhkan kepada saudara Eliezer. Karena dia menjadi justice kolaborator, tetapi hukumannya 12 tahun ya, no? Lebih tinggi daripada Kuat Ma'ruf dan yang lain. Nah, mungkin kita merasa adilkah, tidak adilkah? Tetapi yang saya mau katakan adalah di dalam persidangan itu fakta-fakta hukum itu adalah bahwa dia diperintahkan oleh Bapak Ferdi untuk ajar, ya toh? Maka dia menembak. Nah, di dalam pengetahuan etika dan moral kita, membunuh orang itu salah. Membunuh orang itu tidak boleh. Kecuali ya saya harus membela diri. Tetapi membunuh dengan sengaja itu tidak boleh. Salah. Merampas nyawa orang itu salah. Nah, kalau Bapak Eliezer mendapat perintah untuk melakukan yang salah itu, kalau dia memiliki keutamaan, keberanian, dia harus berani untuk menolak. Dia harus berani. Punya keberanian untuk menolak yang jahat itu. Begitu. Dia harus punya keberanian. Justru karena dia tidak punya keberanian, terjadilah kejahatan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam melakukan hal-hal yang baik, kita berdiri di tengah persimpangan. Kadang-kadang kita digoda, jangan melakukan, engkau rugi. Jangan melakukan itu, oh kamu tidak akan dapat kesempatan lagi. Umpamanya saya berhadapan dengan jumlah uang yang banyak dan saya mesti ambil. Saya punya suara hati bilang, jangan. Tetapi juga pada saat yang sama, naluri kejahatan mengatakan kepada saya, rugi kamu. Kamu tidak akan dapat kesempatan lagi. Nah, beranikah kita tidak mengambil uang itu? Atau beranikah kita untuk mengatakan, saya mau ambil uang itu? Ini pilihan kita. Kita harus berani untuk mengatakan tidak. Sebab kalau saya mengambil, saya korupsi. Kalau saya mengambil, saya pencuri. Nah, keberanian melakukan yang baik atau keberanian menolak yang jahat. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, hanya dengan memiliki 4 keutamaan ini, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri, kita bisa memiliki kerajaan surga itu. Sebab dengan memiliki 4 keutamaan ini, kita pasti akan dituntun untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Nah, ibu bapak, bumi ini adalah tempat di mana kita sekolah. Ibu bapak dan saya bersekolah di bumi ini. Kalau nanti kita mati, artinya tahun sekolah selesai. Mati artinya tahun sekolah di bumi ini selesai. Nah, kita pulang. Setiap orang yang menyelesaikan tahun sekolah ada rapor, ya kan? Rapor. Nah, kita pulang ke sana, ke rumah bapak, kita akan lihat kita punya rapor.
raport di keutamaan ini. Kebijaksanaan, keadilan, pengendalian diri, dan keberanian melakukan yang baik. Apakah raport kita merah atau raport kita penuh dengan tinta hitam atau tinta emas? Kitalah yang menentukan sendiri. Kita mohon bantuan Roh Kudus supaya nanti kita menyelesaikan tahun sekolah kita di bumi ini, kita pulang ke rumah Bapa dan kita mendapat raport dengan nilai-nilai tinta hitam dan emas. Jangan nilai merah.